Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rosiana. Saya adalah salah satu guru di SDN Loji 2 Bogor. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik 2, yaitu dengan menyebarkan pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu komponen kurikulum, di mana terdiri dari 1 tujuan, 2 isi, 3 strategi, dan yang keempat evaluasi. Adapun peran dan fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi pendidik adalah pedoman untuk dapat merancang, melaksanakan, kemudian dapat mengevaluasi kembali apakah program yang dibuat sudah sesuai dengan kompetensi siswa atau tidak. Selain itu, fungsi kurikulum juga mendorong guru untuk lebih kreatif. Baik, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu dirubah? Kurikulum perlu dirubah karena 1. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, harus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang cemerlang di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru hebat, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam kurikulum Merdeka terdapat kerangka dasar, diantaranya yaitu 1. Tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen, yang kelima capaian pembelajaran. Adaptasi kurikulum. Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan, karena satuan pendidikan memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik, agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan, yang singkat KOSP, yaitu kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan. 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun komponen operasional satuan pendidikan yaitu terdiri dari yang pertama, visi misi dan tujuan, yang kedua, perencanaan pembelajaran yang mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang keempat, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dokumen operasional satuan pendidikan memiliki sifat yang sangat dinamis, di mana mengikuti perubahan dan kebutuhan. Dokumen ini dapat diperbarui secara berkesinambungan. Demikianlah aksi nyata topik 2 saya. Jika Bapak Ibu berkenan untuk mengisi link umpan balik, silahkan isi link umpan balik yang berada di deskripsi ya. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.